ekonomi syariah. Berarti karena namanya nomenklaturnya syariah, berarti dia mesti mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, iya gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya. Jadi hukum itu secara umum, kalau teman-teman prodi hukum ekonomi syariah, maka itu lebih dipasifkan lagi khusus untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan syariah ya, yang bersumbernya dengan syariah, dan akad yang digunakan pun akad syariah, dan transaksinya pun dilakukan oleh kedua orang yang beragama Islam gitu. Terkait dengan perkara ekonomi syariah, coba teman-teman siapa yang mengetahui apa saja perkara yang masuk dalam kategori ekonomi syariah? Pengenalan? Boleh? Sendiri? Mungkin salah satu contoh ya Bu, mengenai etika bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Jadi pelaku bisnis itu harus menjaga hak konsumen, yaitu dari kejelasan akad, tidak ada penipuan, boros dan lain sebagainya. Oke, salah satunya. Sebetulnya ruang lingkup perkara ekonomi itu sangat besar ya. Tadi dicontohkan adalah bisnis syariah. Selain bisnis syariah, ada juga terkait dengan asuransi syariah, perbankan syariah, tukar menukar, jual beli, banyak yang berkaitan dengan syariah. Tergantung teman-teman mau nanti menggunakan akad apa gitu ya. Kalau menggunakan akad syariah, berarti nantinya masuk kategori ekonomi syariah. Kalau akad konvensional, berarti nantinya akad yang umum ya, akad hukum yang umum. Nah, oke. Karena mungkin teman-teman juga sudah paham terkait hukum, kemudian juga hukum ekonomi syariah, kemudian juga terkait dengan perkara apa saja masuk ekonomi syariah. Saya ingin nanya nih, teman-teman masuk prodi hukum ekonomi syariah. Apa motivasi teman-teman masuk prodi ini? Mau menjadi lawyer kah? Atau mau menjadi badan amil zakat kah? Atau mau menjadi hakim? Coba angkat tangan, teman-teman mau menjadi apa? Tujuan teman-teman masuk program studi ini? Siapa yang mau menjelaskan motivasi teman-teman masuk program studi hukum ekonomi syariah? Boleh sendiri? Izin memperkenalkan diri, sama saya Muhammad Abdul Zidan. Motivasi saya masuk ke jurusan hukum ekonomi syariah, pertama, dalam cita-cita saya ingin mengejar lingkungan, terlebih khusus di pemerintahan, lingkungan masyarakat, perbankan dan yang lainnya itu bersangkutan dengan syariah. Karena cita-cita saya dulu dari kecil pengen menjadi bupati dan menegakkan syariat yang ada di khususnya di wilayah Sukabumi, lingkup kecilnya Kabupaten Sukabumi, yang dimana syariat Islam itu belum tegak. Maka dari itu masuknya jurusan yang saya pilih ini untuk menegakkan syariahnya itu syariat. Tujuannya sangat mulia ya, ingin menegakkan hukum syariah secara merata gitu ya di Sukabumi. Oke. Karena saya sudah mengetahui, tadi kita sudah melakukan apresiasi ya, mengulang ringkas pengetahuan teman-teman terkait dengan hukum, kemudian juga kita tadi sudah mengetahui motivasi teman-teman masuk program studi ekonomi syariah. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan RPS ya, terkait dengan RPS hukum acara perdata. Memang ini hukum acara perdata ini merupakan mata kuliah yang sebagai penunjang di hukum ekonomi syariah. Karena teman-teman sebelum mengetahui hukum ekonomi syariah juga harus tahu dulu hukum acara perdatanya. Karena kan ekonomi syariah itu masuk dalam hukum acara perdata ya, bukan hukum acara pidana. Ya, perkara ekonomi syariah itu merupakan perkara perdata. Ekonomi syariah itu merupakan perkara perdata dan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama. Ya, di dalam undang-undangnya, undang-undang pengadilan agama disebutkan bahwa hukum ekonomi syariah ini merupakan perkara yang diselesaikan di pengadilan agama. Teman-teman ada yang pernah magang di pengadilan agama? Atau di perbankan? Oh iya, bagus. Berarti udah tahu ya, udah ada perkara-perkara ekonomi syariah ya di pengadilan ya. Ini saya akan membahas terkait dengan ini pengamat hukum acara perdata. Nanti teman-teman ini pada pertemuan pertama akan membahas terkait dengan pengertian hukum, kemudian juga sumber hukum dan asas hukum acara perdata ya. Sebetulnya ada banyak perbedaan ya perdata dengan pidana dari segi persidangan maupun misalnya pembuktian. Ini mungkin saya langsung ringkas saja. Ini hukum acara perdata. Nanti kita akan membahas dalam pertemuan ini adalah pengertiannya, kemudian sumber hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara perdata. Ada yang tahu pengertian hukum acara perdata? Perbedaan dengan hukum perdata dengan hukum acara perdata perbedaannya apa? Ya, seperti apa ya? Dalam pasalnya disebutkan bahwa satu saksi bukan saksi. Berarti dalam pengimplementasiannya berarti kita harus menghadirkan saksi dua orang lebih gitu ya. Karena dalam pasalnya disebutkan satu saksi bukan saksi. Nah, ketika beracaranya pun kita menghadirkan dua saksi itu
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Nah ini, tadi kan kita sudah tahu undang-undangnya, hakim juga sudah tahu undang-undangnya, maka kita melalui jalur pengadilan. Nanti dilakukannya oleh pengadilan caranya gitu ya. Ini contohnya pelanggaran hukum perdata material. Contohnya ketika seorang penjual menjual suatu barang, tapi kemudian pembeli tidak membayar uang ya, sesuai dengan barang yang dibeli. Nah itu merupakan suatu pelanggaran material ya. Ini bisa diajukan ke pengadilan. Jadi sumber hukumnya ada HIR, kemudian juga ada RBD. Kita pakai BW ya, Facebook ada kita undang-undang hukum perdata UHP. Kalau kita undang-undang hukum perdata ada yang udah punya? Belum. Ini sumber hukumnya ada jurisprudensi, ada doktrin, banyak ya. Jadi hakim itu dalam menyelesaikan putusan itu tidak hanya berkutat dalam undang-undang pokok itu saja. Biasanya juga menggunakan jurisprudensi. Apa jurisprudensi itu? Misalnya putusan itu sudah pernah ada, misalnya tahun lalu pernah ada nih nangani perkara ini, hakim itu. Nah oleh pengadilan yang lain diikuti, gitu ya, putusannya diikuti. Tapi tidak diikuti sama, tapi diikuti juga pertimbangan hukumnya, diikuti apa yang menggunakan pertimbangan hukumnya, menggunakan pasal berapa, menggunakan apa, sepanjang perkaranya sama. Boleh hakim mengikuti yang sudah putusan yang sudah gitu ya. Ini ada asas-asas hukum acara perdata. Ini hakim bersifat menunggu ya. Inisiatif mengajukan tuntutan atau perdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hakim dianggap mengetahui hukum, tidak boleh menolak perkara. Nah ini, kalau teman-teman nanti jadi hakim, perkara apapun yang masuk ke teman-teman, pengacara ataupun rakyat, misalnya teman-teman bisa jadi hakim nih, menangani perkara tentang perdagangan syariah, itu teman-teman belum tahu hukumnya, belum banyak baca, itu harus tetap diterima perkaranya, gitu ya. Tidak boleh, saya nggak tahu, ajukan saja ke pengadilan lain, gitu ya. Karena kan kita ada kewenangan relatif ya. Kewenangan relatif itu adalah misalnya di Pengadilan Agama Sukabumi itu hanya menangani perkara pihak-pihak yang memang tinggal di wilayah Sukabumi. Nah itu teman-teman Erik nih tinggal di Sukabumi KTP-nya, tapi ngajuin perkara di Bandung. Itu jelas sama pengadilan Bandung ditolak karena bukan wilayah kewenangan dan Bandung. Harus diajukan di Pengadilan Agama Sukabumi. Karena dari posisinya ini, kita baik Erik di Bandung, saya pindah ke Bandung. Sudah ada identitas para pihak, sudah ada petitumnya, ada positanya, sudah betul atau belum gitu ya. Jika salah satunya tidak memenuhi, biasanya belum boleh daftar, diperbaiki dulu gitu ya oleh para pihaknya atau oleh pengacara gitu ya. Setelah pendaftaran gugatannya diterima oleh P1 atau PTSP, nanti ada pemanggilan para pihak. Biasanya teman-teman nanti dipanggil setelah 1 minggu setelah daftar, nanti dipanggil oleh penitra gitu ya, jurusita dipanggil, nanti dikirim relasi panggilannya ke desa atau RT, nanti dikirim ke rumah ya. Kalau misalnya alamatnya salah, nanti ada kemungkinan perkaranya digugurkan gitu, karena kan alamatnya tidak sesuai, tidak diterima dengan tanggung ya. Kemudian yang kedua, setelah teman-teman menerima surat panggilan, nanti minggu selanjutnya akan diadakan pembacaan surat gugatan gitu ya. Sidang pertama itu pembacaan surat gugatan, itu pun kalau pihak lawannya tidak hadir. Kalau pihak lawan hadir, kliennya harus mediasi dulu gitu ya. Misalnya perkara agama syariah atau misalnya sengketa syariah atau perkara perceraian, kalau banyak ya. Kalau sidang pertamanya itu dihadiri oleh pihak lawan, nanti oleh hakim dianggap untuk mediasi dulu oleh mediator. Jadi kalau misalnya gagal, lanjut pekan depannya kita pembacaan gugatan dari pihak penggugat gitu ya. Itu bukannya sidang pertamanya nanti itu sidang pertama. Kalau kemudian ada para pihak, mediasi ya, keempat mediasi ya, ini mediasi yang keempat. Nanti setelah mediasi, kalau mediasinya berhasil berarti damai. Kalau berhasil mediasinya gagal, berarti lanjut ke pembacaan gugatan. Setelah itu nanti pekan depannya pembacaan jawaban dari pihak lawan. Pihak lawan kasih jawaban. Betul apa enggak sih gugatan yang diberikan oleh pihak penggugat gitu ya? Jadi boleh memberikan jawaban gitu ya. Nanti pekan depannya ini kan langsungnya pembuktian, tapi biasanya nanti ada replik publik ya. Jadi jawab itu ada replik publik. Jadi biasanya 3 minggu pembacaan gugatan, kemudian pembacaan jawaban dari pihak lawan, kemudian nanti ada replik, baca jawaban nanti dari pihak penggugat, nanti ada duplik,
jawaban lagi dari kedua, jadi masing-masing dikasih 2 kali argumen. Erik 2 kali, jadi tadi 2 kali untuk saling meyakini hakim, ya. Terus ada nanti pembuktian. Pembuktiannya nanti disiapkan pertama ke pihak penggugat dulu per minggu pertama. Setelah itu minggu selanjutnya baru ke pihak penggugat. Ada yang tahu alat bukti apa aja? Alat bukti apa aja? Yang termasuk alat bukti apa saja? Ya, saksi. Kemudian iya, kemudian saksi, coba pidana ini. Betul saksi, kemudian juga artinya tertulis ya, dan dokumen akta itu pasti digunakan ya. Kemudian juga persangkaan, pengakuan itu juga merupakan alat bukti ya. Sumpah juga itu jadi ada 5 ya. Ada alat bukti saksi, kemudian alat bukti tertulis, baik akta, dokumen atau apa itu masuk alat bukti juga, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Ya. Terus itu tergantung teman-teman mau mengajukan alat bukti apa. Kemudian setelah pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, nanti kesimpulan, ya kesimpulan dari kedua belah pihak. Kesimpulan dari tergugat apa? Kesimpulan dari tergugat apa? Nanti setelah itu nanti ada sidang majelis putusan. Nah, putusan itu diberitahukannya kepada kedua belah pihak ya, kedua belah pihak, dan diberikan waktu kurang lebih 21 hari kepada para pihak untuk mengajukan banding. Kalau setelah lewat itu masih nggak mengajukan banding, berarti sudah putusan sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum kan? Tetap tidak bisa diapa-apakan lagi. Dia harus taat terhadap putusan. Misalnya nih, Erik udah tahu putusannya A. Sebelum 21 hari mau mengajukan banding boleh. Batas waktunya 21 hari. Kalau sudah 21 hari sudah tidak bisa banding lagi. Karena putusannya sudah inkrah ya, sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Kemudian nanti ada upaya hukum. Upaya hukum itu kalau teman-teman kurang puas nih terhadap putusan yang sudah diberikan oleh hakim, saya mau mengajukan banding, saya harus menang, ya. Saya mau mengajukan banding, boleh silakan. Itu namanya upaya hukum. Upaya hukum itu ada upaya hukum banding, apa lagi? Ada upaya hukum banding, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali ya. Itu upaya hukum biasa. Ada juga upaya hukum yang luar biasa. Upaya hukum luar biasa yang satu, ada der verzet. Apa itu der verzet? Itu ada upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang harus dirugikan oleh putusan tersebut. Jadi kayak saya kan tidak tahu menau terkait dengan putusan ini, tapi kok saya terbawa-bawa. Nah itu boleh diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan. Namanya der verzet. Oke, baik teman-teman, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas berupa pembuatan surat kuasa. Karena pekan depan kita akan masuk kepada materi pembuatan surat kuasa, pengadaan surat kuasa dan macam-macam surat kuasa. Surat kuasanya silakan diserahkan kepada teman-teman. Siapa mewakili siapa, silakan. Misalnya Erik mau mengkuasakan kepada Teteh, silakan. Ya, silakan 2 namanya diserahkan kepada teman-teman. Ya. Nanti dikerjakan di link Edunitas ya, di Smart yang sudah teman-teman punya di akunnya, nanti diupload di situ. Ya. Oke, baik, mungkin saya cukupkan perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan juga menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua ya.